Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ba'd. Para jamaah sekalian, kita sampai di surat pendek ini. Surat nomor 100 berapa? 103. Surat Al-Asr. Surat yang artinya adalah waktu. Surat yang saya memiliki kenangan waktu kecil. Kalau mau pulang sekolah di madrasah ibtidaiyah itu pasti seruannya ketua kelasnya itu begini, Pak. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tak pikir dungane apa? Tiba nih doanya adalah wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi surat wal asri itu doa mau pulang di madrasah, Pak. Para jemaah sekalian, mungkin ada yang tanya, kenapa kok doa penutup belajar, berdoa mau pulang dari sekolah kok baca wal asri ya? Ada satu riwayat para jemaah sekalian. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi radhiyallahu taala anhum, generasi yang Allah ridhai, murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka bertemu, kalau bertemu mau berpisah, kecuali sesama mereka saling membacakan surat wal asri. Pertanyaannya, kenapa kok surat wal asri, Pak? Lek wong cerdas kayak gini jawabannya enak, Ustaz. Kudu wan naziat. Lah naziat gak bisa-bisa kok salah-salah. Gak mulai-mulai salah-salah kok. Lek wal asri cepet dan mulai, Pak. Ya. Bayangkan, sebelum pulang mari kita membaca wasyamsi wa duha Pak. Kalau wal asri lah pendek segera pulang. Para jemaah sekalian rahimakumullah, rupanya kandungan isi surat wal asri itu yang sangat luar biasa. Sehingga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan. Sebelum kita berpisah, mari kita saling berwasiat, mewanti-wanti. Apa yang diwanti-wanti? Ya ini, jangan sampai menjadi manusia yang rugi. Isi dengan 4 ini. Kita lihat isinya ya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya totalitas diri manusia itu betul-betul di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati, kecuali orang-orang yang di dalam dirinya ada iman. Imannya itu melahirkan energi amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Juga energi iman dan amal solehnya itu membuat mereka saling berwasiat untuk meneguhkan, menetapi kebenaran dan kesabaran. Para jemaah sekalian, seberapa penting membicarakan waktu itu bagi Anda? Seberapa penting, Pak? Hah? Lek penting ini iki yo bolak-balik ndelok jam suwe ini rek Ustaz rek kamari-mari rek. Ya. Para jemaah sekalian, ada sebuah tulisan bagus. Tulisannya Dr. Aid Al-Qarni. Judulnya itu Daqiqatun Wahidah. Cara Jawane sak menit. Apa? Cara Jawane 1 menit. 1 menit itu sebetulnya orang bisa ngapain saja. Kata beliau, 1 menit itu orang bisa bertasbih 60 kali tasbih. 1 menit itu orang bisa sholat sunnah, mek rukun-rukunnya tok gak usah surat. 1 menit itu orang bisa menyampaikan sekian karakter kalau ditulis di dalam WhatsApp.
1 menit itu seseorang bisa beristighfar sekian kali lipat. 1 menit itu orang bisa membaca, kalau lancar bacaan Al-Qur'annya itu 1 menit bisa 5 sampai 7 baris. 1 menit itu, 1 menit itu, 1 menit itu, 1 menit itu, 1 menit itu. Anda sudah menghabiskan dalam hidup ini berapa menit? Saya membayangkan begini. Kalau masing-masing orang mau menghafalkan 1 hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis pendek Pak, hadis tematik misalnya, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya hanyalah semua amalan tergantung niatnya. Berapa detik itu? Sekitar 10 detik. Kira-kira menghafal itu bisa Pak? Kalau menghafal begini, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam menetapi kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. 15 detik. Kalau setiap hari 1 ayat, kira-kira 1 bulan berapa ayat? Hanya mengorbankan 1 menit saja. Berharga Pak ya 1 menit itu. Berharga banget. Sangat tidak berharga itu kalau orang lagi ngapain? Para jemaah sekalian rahimakumullah, membicarakan waktu itu penting, Pak. Ada waktu malam, ada waktu siang, ada waktu berjaya, ada waktu susah, ada waktu sempat, ada waktu sempit, ada waktu awal hari, ada akhir hari. Macam-macam waktu itu. Bahkan dibikin dalam pengkajian sesuatu, fase tumbuh kembang, kelahiran, tumbuh kembang, keemasan, surut, kehancuran. Siklus seluruh makhluk. Waktu. Satuannya itu waktu. Setahun, seminggu, sepekan, 1 jam, 1 menit. Semua satuan waktu. Bahkan umur manusia sendiri itu adalah ukurannya adalah satuan waktu. Berarti penting apa enggak Pak? Baru menyadari pentingnya waktu. Kini wis tuwek. Baru menyadari pentingnya waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu supaya orang mukmin betul-betul memikirkan dahsyatnya waktu ini. Betapa istimewa dan berharganya waktu. Para jemaah sekalian, lanjut ayat kedua. Innal insana, yang dibicarakan manusia kita ini. Sesungguhnya manusia itu lafi khusr, totalitas dirinya itu dalam kerugian. Pokoknya rugi. Ndak berisi 4 ini rugi. Yaitu iman. Para jemaah sekalian, kita ini ide dasar pembicaraan pada siang tiap Selasa ini adalah bagaimana timbulnya pembicaraan iman. Bagaimana nanti kita duduk di sana itu melihat kue yang terhidang itu ingat iman, dahsyatnya iman, berharganya iman. Bagaimana seseorang sambil duduk bercengkerama itu yang susah karena ada pencerahan keimanan menjadi kehidupan ini cuma sementara. Kejayaan yang sebenarnya di akhirat itu semua orang punya peluang yang sama. Allah itu punya otoritas melapangkan dan menyempitkan rezeki. Allah Ta'ala itu maha mengendaki manusia itu mau diambil di usia tua, di usia muda, punya otoritas seperti itu. Allah itu memang membagi karunia di antara hambanya itu, ada karunia rezeki kecerdasan, ada rezeki harta, ada rezeki waktu luang, ada rezeki daya ingat, ada rezeki kesabaran. Oleh Allah Ta'ala dibikin karunia itu beragam supaya manusia saling membutuhkan. Para jemaah sekalian, tidak lain dalam siklus 24 jam manusia itu butuh pembicaraan iman, Pak. Pembicaraan iman. Illalladzina amanu, merefresh iman ini penting, Pak. Supaya apa? Wa amilus solihati, timbul energi amal soleh. Apa tujuan membicarakan iman, Pak? Muncul energi amal soleh, itu paling penting. Ini nggak rugi kalau begini. Tapi kalau pembicaraan iman itu tidak melahirkan energi amal soleh, teramat sangat disayangkan. Para jemaah sekalian, itu kewajiban pribadi.
Iman, amal soleh. Sekarang kewajiban ijtimaiyah, kewajiban bermasyarakat. Masyarakat mukmin yang dikenal ada suasana tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Saling menasihati untuk menetapi kebenaran. Para jemaah sekalian, untuk seseorang tetap konsisten dengan kejujuran, butuh ndak dia nasihat atau moral story atau apalah? Butuh ndak? Kadangkala seseorang itu ada terbersit di dalam dirinya itu keinginan buruk. Karena himpitan kehidupan dia kepingin melacurkan nilai-nilai. Tapi karena sebuah pertemuan, iya. Orang itu hidupnya bersahaja, jujur. Sehingga kehidupannya itu begitu membahagiakan. Aku tak jujur ya wis. Saya tidak akan melacurkan nilai-nilai dalam kehidupan saya. Betapa pentingnya kalau Anda punya cerita baik, cerita menetapi nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebenaran itu, ojo diempet saja Pak. Diceritakan kepada temannya, teman duduk sambil menikmati hidangan itu cerita, ada pengalaman begini. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Para jemaah sekalian, memiliki anak begitu membahagiakan, tapi kehilangan orang yang kita cintai. Kadang-kala orang itu merasa kehilangan kesabaran karena satu musibah, karena satu ujian. Tapi ketika punya pembanding, dia mendengar sebuah nasihat, misalnya ada seseorang yang mendapatkan ujian kehidupan tapi dia bersabar dengan kesabaran yang luar biasa. Dapat pelajaran nilai kesabaran, menguatkan kesabaran dia. Ada yang lagi berproses menghafalkan sebuah surat di dalam Al-Quran? Ada yang berproses? Lagi menghafalkan surat apa Pak? Yasin, Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Muluk, wal asri kegampangan Pak. 3 ayat. Para jemaah sekalian, saya kerap kali cerita ke bapak-bapak di sini. Saya punya teman sudah almarhum, menghafalkan surat Yasin dengan kompleksnya permasalahan kehidupan beliau. Setiap pertemuan dengan kami itu 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Kata beliau, hiburanku ya karek ikut tok wis gek dunya. Betapa cerita menghafal surat Yasin 10 ayat berikut artinya di usia di atas 60 sampai beliau lancar Yasin berikut artinya ini menjadi inspirasi bagi yang apa mungkin kayak aku iki iso. Ketul menghafalkan 11 sampai 12, 1 sampai 10 ini hilang. Boleh jadi kisah bagaimana seseorang meraih impiannya dengan penuh kesabaran itu menjadi inspirasi dia. Pak, kalau ada cerita bagaimana seorang menetapi kesabaran, ada cerita seseorang bagaimana dia menetapi nilai-nilai kebenaran, jangan diempet, ceritakanlah kepada orang lain. Itu salah satu cara mengamalkan surat wal asri. Betapapun jamaah sekalian, yang lebih sempurna membahagiakan adalah kita semuanya orang mukmin, supaya tidak rugi di dalam diri kita ya berisi 4 ini: iman, amal soleh, saling nasihat menasihati menetapi kebenaran, saling nasihat menasihati menetapi kesabaran. Mudah-mudahan surat yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i sebagai surat yang cukup kalau dipegang seseorang itu menjadi kunci sukses kebahagiaannya bisa kita amalkan. Aku lu qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah aja